Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku
Shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam kebaktian online dari Gereja Saint Stephen. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan Nama yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Tuhan saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau saja yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, merdeka semua suaramu, nyatakan bersama Tuhan bukan terbang. Haleluya. bersamamu dalam kemuliaan.
bukan aman di dalam Tuhan. Kita terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam
kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Doa hari ini, bangunkanlah ya Tuhan kehendak umat-Mu yang setia, supaya dengan menghasilkan buah pekerjaan yang banyak, mereka diberkati oleh Engkau sendiri sampai berkelimpahan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Ibrani pasal 7 ayat 23 sehingga 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi kerana ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kerana itulah sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang
oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat syurga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus pasal 10 ayat 46 hingga akhir. Di bawah tajuk, Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang ada di Gereja Holy Spirit Kuna. Mari kita lambai-lambaikan tangan kepada semua jemaat di Gereja Holy Spirit Kuna. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kerjasama yang erat di antara kedua-dua gereja ini, dan kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih juga kepada Pastor Masri dan kepimpinan Pastor Frida untuk kerjasama yang sangat luar biasa ini. Kita saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saudara kita teruskan khotbah bersiri, yaitu khotbah Yesus di atas bukit. Dan pada hari ini kita telah memasuki minggu yang keberapa saya pun tidak ingat, tapi kita sudah hampir berada di hujung-hujung khotbah Yesus di atas bukit. Untuk pengetahuan kepada semua jemaat di Holy Spirit Kuna, paroki kita di Saint Stephen ini telah mengadakan khotbah bersiri sejak dari bulan Agustus, dan itu akan berakhir pada bulan November ini, di hujung bulan November ini. Dan pada waktu ini saudara, kita akan meneruskan siri khotbah ini, dan saya berdoa agar kita semua akan diberkati. Kita melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Matius pasal 7 ayat yang ke-6, dan saya mau mengambil tema firman Tuhan, yaitu hal yang kudus dan yang berharga. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Janganlah
Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa dalam syurga, kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami dapat belajar bersama-sama di kaki Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan lewat firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang hina ini, pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu datang daripada Engkau. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang mendengar firman Tuhan ini Bapa. Jamah, buka hati mereka, agar lewat firman Tuhan ini menguatkan, mengubah seluruh kehidupan yang mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang saya ingin katakan di sini yaitu pada waktu Alkitab atau firman Tuhan ingin menyatakan sesuatu kesalahan atau ingin menyatakan sesuatu keberdosaan manusia, saudara, Alkitab tidak pernah selindung-selindung. Alkitab tidak pernah berkompromi dengan dosa. Alkitab kalau menyatakan sesuatu kesalahan itu, Alkitab selalu berterus terang. Kalau itu tidak boleh, Alkitab akan katakan itu tidak boleh. Contoh yang paling jelas ialah kalau kita melihat di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang, kita melihat di sana, saudara, Alkitab mencatat bagaimana anak yang hilang itu menghabiskan uangnya dan seluruh yang ada padanya dengan berfoya-foya dengan pelacur. Keras perkataan itu, saudara. Dan didengar saja pun, wow, kalau saya dengar saya pun, terlalu keras. Tapi inilah firman Tuhan. Inilah Alkitab, saudara. Pada waktu dia mau menjelaskan sesuatu yang salah, dia tidak akan berselindung. Hamba Tuhan saja, termasuk saya sendiri, saudara, bila saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya pikir-pikir, perkataan saya ini keraskah? Atau bolehkah jemaat menerima perkataan ini? Sebagai manusia, saya sering kali berpikir begitu. Tapi Alkitab tidak pernah menyembunyikan. Bahkan dia akan jelaskan, dia akan telanjangi segala sesuatu keberdosaan manusia. Dan dalam pembacaan kita ini, saudara, kita melihat bagaimana Alkitab sekali lagi menyebut ada dua jenis binatang, yaitu anjing dan babi. Wow, saudara. Dan itu, anjing dan babi itu digambarkan sebagai watak manusia. Nah, saudara, saya baca firman Tuhan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Saudara yang saya kasihi, apa sebenarnya gambaran anjing dan babi ini? Dan kalau boleh saya katakan, siapa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dengan anjing dan babi ini? Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di Israel khususnya, dan pada waktu itu, kedua binatang ini adalah binatang yang haram. Tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan sewaktu Yesus menyebut ilustrasi ini atau perumpamaan ini, kata-kata anjing dan babi, sebenarnya dia sedang menyebutkan suatu barang yang kudus itu tidak boleh diberikan kepada anjing, dan barang yang kudus itu pastinya makanan. Dan di dalam ajaran atau hukum Taurat, makanan yang kudus itu adalah makanan yang telah dipersembahkan di mezbah. Bila makanan itu telah dikorbankan dan bila dia telah dipersembahkan di mezbah, itu barang yang kudus. Dan itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Dan apabila imam memakan barang kudus itu, bayangkan saudara, tulangnya sekalipun itu tidak boleh dimakan oleh anjing. Begitu saudara, Yesus menggambarkan kedua binatang ini, saudara, sangat-sangat haram dan sangat-sangat keji.
Dan saya mau katakan lagi saudara, kedua binatang ini mewakili watak manusia yang coba digambarkan oleh Yesus Kristus. Nah, apakah watak anjing dan babi ini saudara? Ada beberapa ayat Alkitab saudara yang saya ingin supaya kita perhatikan baik-baik. Pertama, kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Saya baca firman Tuhan ini berkata seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih teruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangnya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dimaksudkan dengan anjing atau babi ini adalah kumpulan-kumpulan watak-watak manusia atau gambaran manusia yang dahulunya telah disucikan. Firman Tuhan berkata, babi ini telah dimandikan, telah dibaptis, saudara. Telah pernah mengenal, mengecapi kebenaran akan firman Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, binatang ini kembali kepada muntahnya. Anjing menjilat atau memakan kembali muntahnya. Dan babi yang telah dibersihkan ini kembali ke kubangnya. Maksudnya apa saudara? Orang-orang seperti ini itu merupakan orang-orang yang dahulunya pernah mengecapi, pernah dibaptis. Mungkin saja saudara orang bergereja, tetapi kembali kepada dosa, kembali kepada perbuatan-perbuatan yang lalu. Saudara yang saya kasihi, maaf kata Alkitab mencatat bahwa mereka ini seperti anjing dan babi. Keras bukan? Memang keras. Tapi inilah kenyataannya saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau dalam ayat yang ke-21, 2 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, karena itu lebih baik bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Kemudian mereka berbalik daripada perintah yang kudus yang disampaikan kepada mereka. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri manusia seperti ini saudara adalah ciri-ciri manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Bahkan mereka belum diubahkan oleh Tuhan. Mereka mungkin ya bergereja, mungkin juga terlibat di dalam pelayanan, tetapi mereka belum mengalami perubahan-perubahan yang daripada Tuhan. Dan kecintaan mereka itu adalah melakukan dosa. Saudara yang saya kasih, kecintaan mereka terhadap kekotoran, kekejian yang ditolak oleh Alkitab. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat gambaran kedua binatang ini, babi dan anjing. Kedua binatang ini dengan hormat merupakan hewan yang tidak pernah setia kepada pasangan. Kedua hewan ini sering kali bertukar-tukar pasangan. Saya dapat gambarkan pada waktu Yesus berkata, jangan berikan mutiara itu kepada anjing dan kepada babi. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang saya kasih, saya yakin percaya pada waktu Paulus menyatakan ayat ini kepada jemaat di Galatia, dia memberi maksud dan memberikan teguran seperti ini. Kamu orang-orang Galatia berhati-hati, karena jika kamu berlaku seperti anjing dan babi, maka kamu akan saling menggigit dan saling menghancurkan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keras memang keras saudara, tapi inilah gambaran
yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Anjing dan babi. Kemudian saudara, ada poin yang kedua. Poin yang kedua, Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ada dua perkara di sini, saudara, yang saya ingin supaya kita perhatikan baik-baik, yaitu yang pertama dikatakan barang yang kudus, dan yang kedua mutiara. Nah, saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mutiara atau barang yang kudus ini, saudara, ini mewakili Injil. Injil dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita, dan Injil ini berasal daripada Allah. Dengan demikian ia adalah kudus, saudara. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 13 ayat 45 hingga ayat 46, ada satu perumpamaan yang sangat menarik di sini. Saya bacakan firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara yang saya kasih, mutiara ini dikatakan oleh Alkitab sangat berharga. Makanya saudara, Injil dan kebenaran firman Tuhan itu sangat berharga. Mutiara itu, saudara, bentuknya bulat. Bulat itu melambangkan kesempurnaan. Kalau kita melihat, saudara, di Israel, mereka hanya boleh mendapatkan mutiara ini, saudara, itu di Teluk Persia dan juga di Laut Merah. Dan untuk mendapatkan mutiara ini, saudara, orang itu harus berkorban menyelam ke dasar laut. Dan Teluk Persia ini, bahkan Laut Merah ini dihuni oleh banyak ikan hiu. Makanya mutiara di Israel itu sangat berharga, saudara. Sangat berharga. Ia merupakan barang yang kudus, dan firman Tuhan itu adalah kudus. Saudara yang saya kasih, untuk mendapat mutiara itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Makanya saudara, kalau kita lihat gambaran bagaimana Yesus telah mati dan berkorban dirinya untuk saudara dan saya, demikian juga berharganya mutiara ini. Mutiara ini, saudara, merupakan lambang pengorbanan yang besar. Dan ia adalah kudus dan berharga. Saudara yang saya kasihi, poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini, yang ketiga ialah jangan berikan. Apa dikatakan oleh Alkitab? Saya baca sekali lagi. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saudara yang saya kasih, makanya dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, saudara, Yesus memberikan nasihat kepada, jangan sampaikan firman Tuhan, jangan beritakan firman Tuhan kepada golongan-golongan seperti anjing dan babi ini. Golongan-golongan yang dahulunya pernah mengecapi firman Tuhan, tapi mereka berbalik, yang memakan muntahnya sendiri, yang suka tempat yang kotor. Firman Tuhan berkata, jangan sampaikan firman Tuhan, jangan lemparkan mutiara itu kepada mereka. Saudara mungkin terkejut, oh seperti itu kah? Jadi bagaimana dengan penginjilan? Saudara dengar sini baik-baik. Saya akan jelaskan satu demi satu. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan berikan mutiara itu kepada orang yang dahulunya pernah mengecapinya,
kepada orang yang dahulunya hidup bersama-sama, yang mungkin pernah melayani tapi kembali memakan muntahnya. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan berbalik mengoyakkan kamu. Saudara, saya pernah melihat saudara, orang yang dahulunya melayani tapi jatuh di dalam dosa. Orang ini pintar berdebat. Dia akan berusaha mempertahankan tindakannya. Bahkan dia akan menggali, menggunakan kebenaran firman Tuhan yang untuk berkatakan ini dan ini dan ini. Makanya saudara yang saya kasihi, sebagai hamba Tuhan, saya merupakan hamba Tuhan yang tidak mau berdebat tentang Alkitab, kebenaran Alkitab. Saya hanya mau sampaikan tapi tidak mau berdebat. Saudara mau terima atau tidak firman Tuhan, saya akan pegang, kebaskanlah debu di kakimu. Nama berdebat, saudara, saya tidak akan pernah masuk campur di dalam perdebatan. Makanya kadang-kadang saya heran ada hamba-hamba Tuhan yang ingin berdebat tentang Alkitab, ingin berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Ia akan balik dan mengoyakkan kamu. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan jika seorang itu sedang mendengar lalu menolaknya, firman Tuhan berkata, jangan melemparkan mutiara itu kepadanya lagi. Sebagai hamba Tuhan, saudara, kami memberitakan dan kita memberitakan firman kepada semua orang. Namun saudara, ada satu cara pemberitaan atau ada satu cara penyampaian firman Tuhan yang terbaik. Itu bukan saja melalui ucapan, tetapi juga melalui gaya hidup, kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Yang lebih penting adalah kehidupan kita itu harus berpadanan dengan mulut kita, dengan tindakan kita. Tampilkan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bercakap, pada waktu kita bergaul, mulut kita akan berhenti memberitakan firman Tuhan. Tapi ingat saudara, kehidupan kita ini adalah cermin gambaran firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan lemparkan mutiara itu lagi. Cukup kita tunjukkan bahwa hidup kita ini benar-benar mentaati kebenaran firman Tuhan. Bukannya penginjilan itu harus berhenti. Saudara, bukan itu maksud saya. Tapi saudara, ada waktu-waktunya saudara. Mereka tidak akan menerima Injil dan kita harus berdiam diri saja. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 berkata seperti ini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan, firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang saya kasihi, Paulus dan Barnabas di dalam Alkitab juga pernah memalingkan pelayanan mereka, firman Tuhan mereka itu mereka sampaikan kepada orang yang lebih mau menerima. Kepada orang yang menolaknya, ya mereka tidak sampaikan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, jadi saudara ingat yang pertama itu, kemurahan Allah di satu sisi itu ada. Allah menunjukkan kemurahannya di satu sisi, tetapi Dia juga menunjukkan kekerasannya terhadap orang yang bersikap menolak Injil. Makanya saudara, makna utama daripada ayat dan petikan ini saudara adalah mereka yang menolak Injil sepenuhnya itu pasti akan berakhir dengan kemusnahan sepenuhnya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam Markus pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan jikalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan
bagi mereka. Saudara yang saya kasih, ketika seseorang itu menolak Injil, walaupun mungkin kita berasa sedih karena mereka menolak Injil, tapi saudara, kita harus dengan tegas berpaling darinya. Kenyataan bahwa pada waktu kita berpaling darinya, mungkin itu merupakan satu kesempatan terakhir baginya untuk bertobat. Karena tindakan kita itu mungkin saja secara mendadak menyedarkan mereka, dan mereka akan berpikir untuk bertobat dan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih, sekarang saudara, kita akan dapat melihat bagaimana tampaknya seperti sebuah penyataan yang sederhana di dalam Matius pasal 7 ayat 6 ini, tapi ternyata mengandung satu kebenaran, kekayaan makna yang cukup luar biasa. Kekayaan yang menjelaskan bagaimana kita harus bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menyingkirkan watak anjing itu. Kita harus menyingkirkan watak babi itu di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita harus memperoleh mutiara, benda yang sangat berharga itu, saudara. Dan kita akan dapat membahagikan mutiara itu kepada semua orang. Jemaat yang saya kasih, mari kita buka hati kita. Mari kita biarkan hati kita terbuka dan diselidiki oleh Allah. Alkitab dengan keras menyebut watak babi dan watak anjing ini ke atas orang-orang yang berdosa, ke atas orang-orang yang menolak Injil, ke atas orang-orang yang dahulunya pernah dibersihkan, tapi kembali kepada dosa-dosa, kembali kepada muntahnya, kembali ke kubangnya. Saudara, saya mendorong untuk jemaat Tuhan, perkataan itu akan berhenti. Namun saya berdoa biar kiranya firman Tuhan ini akan terus mengubah seluruh kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Tuhan, Engkau dengan keras mengajar kami supaya kami menyingkirkan watak anjing dan babi itu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus mencari mutiara dan mendapatkan mutiara firman Tuhan yang sangat berharga itu. Dan kami mengungsikan mutiara itu kepada semua orang. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini kepada setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan ini. Biar mereka benar-benar dikuatkan, diubah oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga semua jemaat Tuhan diberkati lewat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh Anandara Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga, Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pertama-tama kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini, kebaktian hari ini, jemaat kita yang berada di Silabukan peringkat 1 berkesempatan dan dapat beribadah di gereja kita di Saint Stephen Silabukan di peringkat 1. Setelah 2 minggu kita tutup gereja kita bersyukur karena kita dapat beribadah bersama-sama. Yang seterusnya kita sungguh pun di gereja peringkat 1 telah dibuka, tapi saya difahamkan oleh salah seorang staf saya, ada sebuah gereja kita pula secara khusus di Longpias itu hari ini terpaksa ditutup karena ada untuk keselamatan makanya mereka harus tutup gereja mereka pada minggu ini. Jadi mari kita berdoalah kepada mereka supaya jemaat kita di Longpias tetap dilindungi dan tetap dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ini saudara, kita akan teruskan semua aktiviti gereja kita pada minggu ini. Saya mendorong untuk semua jemaat untuk mengikuti secara khusus persekutuan doa esok jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Macam makin kurang pula saya melihat orang yang mengikuti persekutuan doa ini. Tapi saya mau mendorong, mari kita jangan berhenti untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Sel mudah-mudi kita teruskan pada hari Kamis pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Manakala sel kanak-kanak pula kita akan tangguhkan bermula bulan November ini. Makanya saya mendorong untuk semua kanak-kanak untuk teruskan bersama dengan keluarga kamu di dalam ibadah, sama ada itu ibadah online atau dalam ibadah bersemuka. Saya difahamkan ada satu klip video yang akan dibuat, klip video untuk Christmas kepada kanak-kanak. Makanya saya mendorong untuk anak-anak yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat rakaman di rumah masing-masing. Mari hantar rakaman kamu itu kepada saudara kita Eric, dan Eric akan hantar itu kepada bagian editing dan segala-galanya. Yang terakhir saudara, saya ingin mengingatkan kepada semua peserta konferensi doa. Kita akan memulakan konferensi doa Diocese secara atas talian bermula hari Jumat ini 5 hari bulan dan akan berakhir itu pada 6 hari bulan. Makanya saya mendorong untuk semua peserta-peserta untuk terus mengikuti setiap sesi konferensi doa ini yang akan dilangsungkan secara atas talian, dan itu saya percaya berlangsung di rumah Anda masing-masing. Kita ada satu slot berdoa bersama-sama dengan seluruh diocese, dan pada waktu itu kita di Paroki Saint Stephen ini akan menjadi host. Kita akan menjadi pengacara di dalam acara doa ini, yaitu pada tanggal 6 hari bulan pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi. Makanya saya mendorong bukan saja semua peserta, bahkan seluruh jemaat di seluruh paroki Saint Stephen ini untuk kita bersama-sama bergabung berdoa bersama dengan semua jemaat di seluruh diocese kita. Saya percaya ini merupakan satu doa yang cukup hebat dan cukup luar biasa. Makanya jemaat jangan lepaskan peluang ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan, semada dalam pelayanan bersemuka ataupun pelayanan secara online. Terima kasih untuk kesetiaan kamu untuk melayani, dan terima kasih juga kepada mereka yang tetap setia mengikuti ibadah online. Walaupun kamu tidak dapat beribadah di gereja, tapi kamu setia mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kamu semua. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu, terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, termulia Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa dengan penuh kerendahan hati.
Kami mengakui segala kelemahan, kelalaian kami ya Bapa saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Nah, bahkan kami memohon pengampunan atas segala dosa kesalahan yang kami telah lakukan terhadap Engkau Bapa maupun terhadap sesama kami manusia. Tuhan ampuni kami Bapa saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih syukur ya Bapa atas kasih setia-Mu Tuhan yang melayakkan kami ya Bapa untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di surga Tuhan, saat ini kami mau berdoa Bapa untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa Tuhan untuk yang di Pertuan Agung. Demikian juga Tuhan untuk Perdana Menteri Malaysia ya Tuhan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tuhan kami mau serahkan beliau ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga para menteri dan ahli kabinet yang lain. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menyertai, mengurapi mereka ya Bapa, supaya mereka ada kesatuan dalam memimpin negara kami Malaysia. Dan Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan menyertai, akan campur tangan ya Bapa dalam kepimpinan mereka ya Bapa. Pakai mereka ya Tuhan Yesus sebagai alat saluran berkat-Mu ya Bapa untuk negara kami Malaysia ya Tuhan, supaya negara kami Malaysia Bapa menikmati kesejahteraan daripada Tuhan Yesus. Bahkan ekonomi negara kami Malaysia Bapa juga dipulihkan karena kasih kuasa Yesus Kristus yang menyertai dan memperkenankan pemimpin kami. Haleluya Yesus Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk negeri kami Sabah dan juga Lahadatuk, daerah kami Lahadatuk ya Tuhan. Kami serahkan Ketua Menteri kami Sabah dan juga Tuhan yang terutama ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan barisan pemimpin di daerah kami Lahadatuk ya Bapa. Bahkan di peringkat kampung juga kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri ya Bapa yang akan membuka jalan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat menemui jalan penyelesaian setiap permasalahan maupun pergumulan, dan juga cara-cara bagaimana harus menjaga masyarakat, menjaga rakyat, bahkan memberikan ekonomi yang lebih baik Bapak kepada rakyat negeri Sabah ini Tuhan. Terima kasih syukur ya Bapak, kami berdoa Tuhan, mohon perlindungan daripada Engkau Tuhan. Lindungilah dan bungkusilah negara kami Malaysia, negeri kami Sabah dan daerah kami Lahadatuk dengan kuasa darah kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dijauhkan daripada segala bahaya, terutama sekali ya Tuhan dalam pandemik ini Tuhan. Dalam endemik sekarang ini ya Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, darah kudus-Mu mengalir Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami mau berdoa Bapak untuk semua frontliners, baik dalam sektor kesehatan maupun dalam sektor keselamatan negara. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang akan terus memimpin mereka ya Tuhan. Engkau terus menyertai mereka Bapak, memberkati mereka ya Tuhan. Saat mereka bertugas ya Bapak, beri mereka sukacita dan damai dalam hati mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka akan terus dikuatkan dan dihiburkan, bahkan diberi pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Bapak untuk Dayesis Sabah. Kami mau serahkan Archbishop Datuk Melter J.K. Tais ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya dia terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di dalam pelayanannya ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak di surga, berkatilah juga keluarganya ya Tuhan. Lindungi, bungkusi dengan darah kudus-Mu ya Tuhan. Bila Engkau sendiri ya Bapa yang terus beracara, bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka hidup di dalam kenikmatan berkat yang berkelimpahan dan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu untuk paroki kami St. Stephen ini. Bapak, kami serahkan Reverend Vincent sebagai padri penguasa kami. Tuhan, kami mau berdoa Bapak, kiranya Tuhan Engkau terus menyertai, memberkati beliau Tuhan. Engkau mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pakai dia Bapak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapak, apapun visi dan misi yang dia sedang fikirkan sekarang ini maupun dia bakal lakukan ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan Bapa, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demikian juga untuk keluarganya ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga, Engkau terus memimpin, Engkau terus melindungi mereka, dan biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus memberi penghiburan dan kekuatan bagi mereka Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk staf paroki St. Stephen ini ya Tuhan,
untuk para wadan dan juga para pemimpin sel dan pembantu sel. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan Bapa, Engkau terus menguatkan kami, supaya kami akan terus meletakkan iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa, serahkan para pelajar ETI kami, yaitu Wadet Angela, Encik Daud, penginjil Roselina, penginjil Cho, dan juga Puan Restisia. Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang campur tangan, Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, supaya mereka dapat mengatasi, bahkan mereka menguasai setiap pelajaran yang mereka belajar ya Tuhan. Pakailah mereka ya Bapa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakailah mereka ya Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan lewat daripada segala perkara yang kami melakukan. Kiranya Tuhan Engkau terus berkenan ke atas kami, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang mengajar memimpin kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan itu ya Bapa memuliakan nama-Mu. Terima kasih, syukur ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan. Kiranya darah kudus-Mu mengalir menyucikan gereja kami ini Tuhan. Biarlah gereja ini ya Tuhan Yesus adalah tempat yang maha mulia, maha kudus, yang layak untuk dipakai Bapa, untuk kami beribadah ya Tuhan. Yang kami rasa selamat ya Bapa, untuk kami beribadah bersekutu di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, termulialah Engkau Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Inci Chang Chin Pin. Kami turut juga berduka cita dengan pemergian istri dia Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya Bapak Engkau menghiburkan dia, menghiburkan keluarganya Tuhan, anak-anaknya ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin, menguatkan mereka ya Bapak sekeluarga. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memegang kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan Allah yang telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya Yesus, terima kasih atas segala sesuatu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami minta ini di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
Yesusmu